bombastic side eye, criminal offensive side eye. Penasaran kalian sama video kami? Kalian tontonlah. Oi, ngapain? Emang itu? Woi, perkenalkan kami dari kelompok 6. Tonton video kami ya. Doain nilai kami bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peradaban Turki Utsmani, simak dulu sejarahnya. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang kala itu tinggal di Mongol dan di utara Cina. Selama 3 abad, mereka pindah ke Turki, Persia, dan Irak. Setelah itu, pada abad ke-13, mereka mengabdi Kesultanan Alauddin II yang kala itu dinasti Saljuk sedang berperang melawan Bizantium. Sultan Alauddin II ternyata memperoleh kemenangan dan memberikan hadiah berupa tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan wilayah Bizantium. Pasca peristiwa tersebut, mereka terus mengamankan wilayah tersebut dan memutuskan ibu kotanya yaitu kota Syukur. Pada 1289 Masehi, Utsman bin Ertugrul memimpin wilayah tersebut dan dianggap sebagai pendiri kerajaan Turki Utsmani. Dirinya mengabdi kepada Sultan Alauddin II sebagaimana yang dilakukan oleh ayahnya. Sayangnya, kala itu Sultan Alauddin II terbunuh oleh pasukan Mongolia dan menghentikan kekuasaan dinasti Saljuk. Selanjutnya, Utsman bin Ertugrul mengumumkan kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Daulah Utsmani mengalami berbagai kemajuan di berbagai bidang. Adapun kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmani adalah Yang pertama yaitu bidang militer dan pemerintahan, mampu melakukan ekspansi wilayah dengan cepat dan memiliki kekuatan militer yang mumpuni, membentuk kekuatan pemerintah. Nah, yang pertama yaitu bidang militer dan pemerintahan, mampu melakukan ekspansi wilayah dengan cepat dan memiliki kekuatan militer yang mumpuni, membentuk kelompok militer baru yaitu Janisari. Yang kedua yaitu bidang ilmu pengetahuan dan budaya, kekayaan budaya Bizaitun, Arab, dan Persia. Hal ini juga termasuk adab dalam tata krama. Yang ketiga yaitu bidang arsitektur, melakukan berbagai pembayaran seperti pembangunan. Yang ketiga yaitu bidang arsitektur, melakukan berbagai pembangunan seperti Masjid Al-Muhammad, Masjid Agung Adiman, serta Masjid Ayub Al-Ansari. Adanya kaligrafi indah di bangunan, melakukan berbagai pembangunan di masa pemerintahan Sultan Sulaiman. Yang keempat yaitu bidang keagamaan. Kemajuan keagamaan ditandai dengan kemunculan berbagai tarekat seperti Muawiyah dan Bakhtasai. Adanya beberapa kajian seperti fikih dan ilmu kalam. Yang kelima atau yang terakhir yaitu bidang manajemen politik, penerapan sistem rekrutmen. Dan yang terakhir ataupun yang kelima yaitu bidang manajemen politik, penerapan sistem rekrutmen abdi negara berdasarkan kemampuan, bukan dari keturunan. Turki Utsmani adalah salah satu kerajaan Islam besar yang muncul pada abad pertengahan. Masa kemunduran Daulah Utsmani pun berlangsung cukup lama, yakni sekitar 3 abad. Menurut Basri Segala, Nasution, dan Mufajar, dalam dampak kemunduran kerajaan Turki Utsmani terhadap pendidikan menyebutkan bahwa kerajaan Turki Utsmani mulai mengalami kemunduran pada abad ke-18. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah peradaban dan masa kemunduran Daulah Utsmani, simak dalam artikel berikut ini. Sejarah peradaban Daulah Utsmani. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai masa kemunduran Daulah Utsmani,
Sebaiknya pahami dulu sejarahnya. Pada abad pertengahan, kemunduran akibat serangan dari Mongol, hal itu membuat kekuasaan Islam pun menurun. Akan tetapi kekuasaan Islam kembali pulih di masa Kekaisaran Utsmani di Turki, Kekaisaran Mughal di India, serta Kekaisaran Safawi di Persia. Kekaisaran Utsmani disebut sebagai salah satu daulah yang bertahan lama, yakni mulai dari 1300 sampai 1922 Masehi. Ibu kota Kesultanan Utsmani terletak di Konstantinopel dan pernah menguasai berbagai wilayah seperti Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa Timur. Adapun raja pertama Kerajaan Utsmani yang Adapun raja pertama dari Kekaisaran Utsmani adalah Utsman I yang mendirikan kerajaan setelah runtuhnya dinasti Saljuk. Masa kemunduran Daulah Utsmani pada dasarnya, penyebab kemunduran Daulah Utsmani terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Nah, masa kemunduran tersebut terjadi selama 3 abad, yakni mulai dari masa kepemimpinan Sulaiman II Al-Qurani 1520 Masehi sampai 1924 Masehi. Ada 2 faktor penyebab kemunduran Daulah Utsmani, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, melemahnya semangat pasukan Turki Utsmani sehingga menimbulkan penyerangan musuh untuk merebut wilayah kekuasaannya. Yang kedua, wilayah di timur yang menjadi area kekuasaan Turki Utsmani melakukan pemberontakan agar bisa melepaskan diri. Yang ketiga, memburuknya perekonomian setelah kekalahan Turki Utsmani. Dan yang terakhir, adanya penguasa yang tidak cukup setelah kepemimpinan Khalifah Sulaiman II Al-Qanuni sehingga memicu perselisihan dan pembunuhan di kalangan istana. Nah, setelah faktor internal ada juga nih faktor eksternal, yaitu penyebab dari luar yang menyebabkan kemunduran Daulah Utsmani. Yang pertama, wilayah Turki Utsmani terlalu luas sehingga sulit untuk dikendalikan. Yang kedua, pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan Yenisei selama berulang kali. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan kebutuhan militer relatif menurun. Dan yang keempat, munculnya gerakan liberalisme, sekularisme, dan nasionalisme. Saya Firja Anandrash Turus, saya Praja Anandari Tonga. Saya Rizky Aura Ananda. Saya Sri Rahayu. Saya Anissa Amelia. Saya Syahrul Tadi. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Sri Rahayu. Ya Allah. Pembangunan kok